Bangun lonceng perdamaian, masyarakat Arma Watmuri sepakat damai kekal. Masyarakat Desa Arma dan Desa Watmuri di Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, bersepakat untuk berdamai pasca meledaknya konflik sosial antar kedua desa adik kakak pekan kemarin. Kesepakatan bersama ini disampaikan oleh pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan kedua desa di hadapan Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua Klasis GPM Tanimbar Utara, serta para Ketua Majelis Jemaat di kediaman pribadi Bupati Petrus Fadlon pada Sabtu 16 April 2022. Setelah bersepakat, mereka menindaklanjutinya dengan doa perdamaian dan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Lonceng Perdamaian Kekal yang berlokasi di tepal batas wilayah kedua desa pada Rabu 20 April 2022. Kemudian siapa yang harus memprakarsai perdamaian kekal tadi? Jawabannya kita semuanya. Bukan di tangan orang lain, kita ini. Kemudian kalau bertanya kapan, ya sekarang, bukan besok. Bila ada persoalan, inilah yang mau kita urai. Persoalannya itu mau kita pecahkan dan mencari solusi penyelesaian untuk kebaikan kedua desa ini. Objek saya bukan tanah. Kemarin saya perumpamaan adalah kalau api ini tahu kalau tangan tak bakar, jangan. Di sini. Kemarin kita menawarkan itu Pak Bupati yang Pak Kades Arma tadi sampaikan, perdamaian tanpa syarat. Kalau orang damai pakai syarat-syarat itu bukan perdamaian. Apalagi bagi seorang Kristen, kalau damai pakai syarat itu damai paksaan. Makanya kemarin yang kita bicarakan damai tanpa isyarat. Kalau hari ini ada yang menyinggung, kapan lagi ini eksekusi? Lalu terus masalah ini masih ditekankan, kapan lagi bukan begitu air kono air naik, begitu kebetulan kapan lagi manusia-manusia ini dipenjara dan lain-lain? Kapan lagi ada generasi yang terus mempertanyakan papanya di mana? Di sel. Papanya di mana? Sudah tiada karena konflik ini. Hari ini kita lagi memeras para kebahagiaan generasi saat ini. Betapa seorang kakek tidak bisa menyinggung leluasa secara bebas melihat cucunya di Watmuri. Begitupun sebaliknya. Ini yang mesti menjadi pandangan utama kita. Humanitinya, kemanusiaannya. Sehingga saya kemarin tegas dengan berbagai pertanyaan ini, saya bilang damai sama syarat. Dulu orang tua kita baku bunuh keliling kiri kanannya ke Tanimbar ini. Tapi alat mereka satu yang lebih tinggi, justice sosial, adatis. Sehingga angka pela, angka saudara, langsung semua clear. Masuk kawin, masuk keluar, bakal bong satu rumah, satu lahan. Pikir mengail satu perahu, semua clear. Apakah adat kita dilupa tentang itu? Arma dan Watmuri telah memenuhi unsur itu. Unsur pela di Tanimbar ini karena pertikaian. Unsur pela di Tanimbar ini karena kawin mengawin, darah mengalir. Kedua desa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen itu melangsungkan doa pergumulan di masing-masing gereja dan mengumpulkan nazar. Kemudian
Mereka membawa natsar, benda sakramen kudus, dalam siarannya dari gereja masing-masing hingga bertemu di lokasi pendamaian kekal. Di saat itu air mata tertumpah. Di saat itu air susu mengalir. Di saat itu air darah diceritakan. Di saat itu kalbasa dibuka. Di saat itu tubuh yang basah dan terluka dibalut dengan kain bakar. Di saat itu ada senyum kebahagiaan. Di saat itu ada cerita dibarengi canda dan tawa. Di saat itu pula ada doa. Doa dari nenek dan tete. Doa dari tante dan om. Doa dari ipar dan saudara perempuan. Di saat itu ada pasangan dan nasihat. Di saat itu ada Thais Tanimbar yang pakai pertutup kepala. Di saat itu ada bakal kok pilih ubi bakar batu, mendekar pisang, keladi rebus, kelapa sisi, nola saripang, dan padi di dalam lebit makanan, dan kamboti para perjalanan. Di saat itu ada air mata bahagia yang mengantar, dan di saat itu pula ada air mata bahagia yang tak tinggal. Dalam duduk di gunung Arin-Arin sambil tersenyum, ada pertanyaan, di manakah beta pengelola COVID? Di manakah beta pembuang masalah? Di manakah beta membuang minum besi? Di manakah beta pengelola seleti? Di manakah beta pembuang batayeri? Di manakah beta pengelola di Batu Mau? Di manakah beta? Di manakah Ale? Oh, tante Ade, kakak, dan saudara perempuan. Om dan tante, kita sing bisa pilih, karena kadang tak pisah. Tete dan nenek, kita juga sing bisa pilih, karena lupu masih tak gantung. Anak dan cucu sing bisa sekolah lain, sing bisa lihat dong masa depan. Ada sumpah yang membatasi katong, ada tabir yang menutup mata katong. Hidup susama dan tak kurung di dalam sangkar kemurkaan. Di manakah ada damai itu? Di manakah kasih Tuhan? Di negeri ini, di tanah ini, apakah tidak ada damai lagi kan? Oh, Ratu Tuhan, Lermani tetes kita, Lermani tetes saja kita, Nambiari, Musrai Matakam, Makulero itu, Mangkabielo, oh, Ratu Tuhan, oh, urangai, undur, makan, makan, ubir, amor, sudah, silai, kabur, malar namanya, nyamat tumbuh yang berat, manur, gitu deh. Dalam prosesi doa adat, para tetua dari masing-masing desa berdoa adat dan meminum sopi atau tuak secara bergiliran.
Mereka menimba air dan batu dari dua desa dan disatukan dalam tempayan untuk dipergunakan saat meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Lonceng Perdamaian Kekal. Rupa Kepulauan Tanimbar, Rupa Tanimbar Utara, asalin rupa bagian na Pelayan. Baik, kami mohon perhatian kepada bapak-bapak yang punya mobil di daerah timur Watmuri berkenan untuk mengantarkan orang tua-tua menuju ke lokasi yang telah ditentukan untuk doa adat. Kepada Bapak Ibu Pendeta, sambil kita menunggu foto adat, kami mohon untuk doa adat yang dilakukan oleh suatu adat dua desa. Istiadat dan hukum tidak lagi berkonflik satu dengan yang lain, serta menjadikan hidup kami sebagai nacar perdamaian kekal bagi kedua negeri tercinta. Demikian naskah perdamaian kekal Ermiau Surmudi dibuat, disepakati dan ditandatangani bersama serta bersifat mengikat. Ditetapkan Ermiau Surmudi pada tanggal 20 April 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti perdamaian kekal oleh 7 saum laki. Yang berikut tua-tua adat Desa Arma dan Desa Watmuri, disilahkan bagi perwakilan. Yang telah ditentukan. Berikut Ketua Pemuda Desa Arma dan Desa Watmuri.
Dan penandatanganan ini akan disahkan oleh Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Tanimbar Utara, dan Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar yang disaksikan oleh Forkopimda. Terima kasih dan kami kembalikan Bapak-bapak ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ada dalam atap peletakan batu pertama. Mohon kesediaan yang pertama untuk peletakan batu. Alasan kepada Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar. Yang berikut Bapak dan Dim 1507 Song lagi. Ibu Bapak, hadirin, basudara dari Hermiau dan basudara dari Sormudi yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, dengan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber perdamaian bagi kita semua, saya Petrus Fatlolon, Bupati Kepulauan Tanimbar atas nama pemerintah daerah, meletakkan batu alasan sebagai tanda dimulainya pembangunan Tugu Lonceng Perdamaian Kekal untuk kedua desa yang kita cintai. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Bapak Kapolres, Bapak dan Dim. Mohon kesediaan Pak Kapolres. Foto ada. Ya, yang terakhir Pak Ketua Klasis Tanimbar Utara. Ada Ketua DPRD. Pak Ketua DPRD. Ketua adat dari Desa Arma dan Desa Watmuri. Kepala Desa Arma dan Desa Watmuri. Dalam tangannya. Oleh sebab itu,
hari ini di negeri Ermiau Sormudi kami telah mengaktakan lonceng perdamaian yang kekal, yang batu penjurunya kami letakkan di hari ini. Batu-batu ini adalah nasar kami. Nasar yang kami bawa sebagai ikatan janji dengan Tuhan. Bahwa di antara kami tidak akan ada yang saling menyakiti, berkonflik satu dengan yang lain. Oleh sebab itu sebagai hamba Yesus Kristus, hamba meletakkan batu penjuru pembangunan tugu lonceng perdamaian Ermiau Sormudi ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh. Pendeta Sami usai mengucapkan berkat atas batu terakhir yang didoakannya, dia mencium lubang itu sangat dalam dengan keyakinan yang teguh bahwa tugu ini akan membawa perdamaian kekal bagi kedua desa dasar yang kuat dari Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan memperdamaikan kita, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami membawa nasar ini, dan sebagai simbol persekutuan di antara kita Ermiau Sormudi, kami membawa alat-alat sakramen yang di atasnya sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang telah menebus kita, dan membawa Alkitab sebagai terang bagi kami, bagi kita semua, agar perdamaian hari ini telah dimulai untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan pencipta semesta alam. Amin. Di saat ini, kami juga sebagai pelayan dan umat GPM Wat Muri, kami menerima dengan penuh sukacita natsal yang diberikan oleh jemaat GPM Arma dan juga Alkitab, bahkan alat-alat sakramen. Dan kami pun berjanji bahwa kami tidak akan lagi melakukan apa yang pernah kami lakukan, karena kami mau hidup dalam kasih dan kami mau berdamai, sehingga ketika Wat Muri berdamai, maka di situ Tuhan perintahkan berkat bagi katong semua pun kehidupan.
Mari Bapak Ibu semua kita angkat pujian bagi Tuhan. Kidung Jemaat nomor 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Tuhan berkati kita selama maupun hidup. Shalom. Shalom. Ketua Klasis GBM Tanimbar Utara, Pendeta Sami Samurata, memimpin kebaktian bersama dan diakhiri dengan berkat bersama oleh para pendeta yang hadir dalam kebaktian itu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. 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 Tetapi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, ya. Oleh sebab itu, mengapa kalau Ibu Bapak lihat tubuh ini, yang pertama saya punya analisa mahal, Pak Bukan. Mahal. Ini kalau kita meletakkan betul-betul ini bisa 500 juta sampai 1 miliar. Mungkin lebih lagi. Tapi ini tanggung jawab Ketua DPRD. Bung Uti Sileti mana? Jangan lari. Ya, Pak Bupati juga. Oleh sebab itu ini tanggung jawab kita semua. Ibu Bapak ini, Tugu ini memikul beban yang berat. Ibu Bapak tahu lonceng itu tidak pernah berbunyi untuk Ibu Bapak pergi, tapi lonceng itu selalu berbunyi untuk kumpul, untuk Ibu Bapak datang kembali. Oleh sebab itu lonceng perdamaian yang di tempat ini menandakan bahwa Ibu Bapak tidak pergi lagi, tidak berpisah lagi, tapi bersama. Dan itu salib yang Ibu Bapak di Ermiau dan Sormugi pikul sebagai tanda pembebasan bagi kita semua. Jadi di situ ada gereja, ada tua-tua adat, ada pemerintah desa, ada masyarakat. Dong apa bagian ini penyangga bagi seluruh proses perdamaian. Lalu di atas itu dong terhubung satu dengan yang lain, boleh lagi terpisah. Ya, itu yang diharapkan bagi kita semua. Nasar perdamaian kekal itu
nanti ditempatkan di situ. Menjadi bukti sejarah bagi kita semua. Dan saya rasa itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua di hari ini. Sebagai gereja saya mengharapkan damai ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bagi kita semua. Ada banyak hal yang saya sampaikan, tapi kondisi saya juga tidak mengizinkan untuk saya bicara terlalu lama. Pesan saya cuma itu, damai kekal menjadi bagian dari kehidupan jemaat dan masyarakat di Elmiau maupun Sorumudi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan menolong. Ini panas, saya mengerti, makanya kami tidak akan lama-lama. Di sini kami berdua, saya Kapolres Kepulauan Tanimbar bersama Pak Dandim, hanya 3 hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua DPRD karena berkat informasi dari beliau yang secara cepat sehingga kami bersama Pak Dandim bisa mengerahkan langsung personil hadir di lokasi ini sehingga bisa mencegah daripada terjadinya konflik yang lebih meluas. Kemudian terima kasih juga berkat Pak Ketua Klasis, kemudian para pimpinan jemaat, tokoh-tokoh adat, Pak Kades tentunya, kemudian pejabat desa juga, sehingga prosesi daripada pelaksanaan perdamaian hari ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun dengan kondisi yang panas begini, kita masih sangat antusias. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kami berharap kami tidak perlu lagi menurunkan anggota kami ke sini untuk menangani daripada konflik yang seperti konflik-konflik yang pernah terjadi. Kami harap dengan adanya prosesi hari ini justru kita akan tetap bergandengan tangan. Ketika pun kami datang ke sini dengan kondisi yang damai dan kami dapat undangan terkait dengan kegiatan bersama antara Ermiau dan Sorumudi. Kemudian yang ketiga, tentunya kehadiran anggota kami lebih kurang 2 minggu. Tentunya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada mungkin merepotkan Bapak Ibu sekalian, baik dari desa Ermiau maupun Sorumudi. Tentunya sebagai manusia biasa, saya mewakili anggota saya minta maaf apabila ada tindak tanduk perilaku daripada personil kami yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dimaafkan ya? Baik, terima kasih. Itu saja mungkin kalau dari kami. Pak Dandim silakan. Terima kasih, Pak Bupati. Jadi saya cuma satu, kita hadir di sini bukan karena kehendak Pak Bupati, bukan kehendak Pak Ketua Dewan maupun Ibu Pendeta, Bapak Pendeta maupun Bapak Pasis, karena kehendak Tuhan kita di sini. Karena Tuhan sayang dengan kita. Amin. Karena Tuhan dengan kita, maka kita melaksanakan perjanjian di sini, saling mencintai, saling menyayangi, seperti yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Saya berharap ini benar-benar menjadi suatu momen, menjadi suatu pegangan kita, sehingga kita tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari. Ya, terima kasih. Pada kita semua, jangan lagi kita berselisih paham. Kita sudah lelah, kita sudah capek. Saatnya sekarang kita bersatu padu, berdamai. Damai tidak saja hari ini, untuk esok, tahun depan, turun-temurun, damai ini kekal. Sampaikan juga kepada saudara di luar Tanimbar, di luar Maluku, di mana saja orang Ermiau, orang Sorumudi berada. Sampaikan kita telah bernazar untuk perdamaian yang kekal. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Saya singkat saja. Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jaga itu. Jangan sampai kita mencederai janji kita, ikrar kita kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada negeri ini, kepada gereja.
yang telah bersusah payah mendamaikan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saudara perempuan, sambil kita berpelukan, kita sama-sama menyanyi Gandeni. Kepada anak-anak negeri Sermudi kami persilakan. Anak-anak Erlawe, mari kita berpelukan tangga damai. Satu hati, satu jantung. Dengan demikian, aku tidak akan ada dalam kelompok bersama. Kami mohon maaf kepada Pak Dodi, Pak Kapolres atas kami mohon maaf kepada Pak Kapolres dan Pak Dodi yang menunaikan ibadah puasa. Pemirsa Ibar Tanempar, inilah kisah sedih, tangis haru pecah saat lagu gandong dikumandangkan. Orang-orang Watmuri, orang Arma, orang Emyaro Surmudi, mereka merindukan perdamaian ini. 44 tahun lamanya mereka hidup dalam ketidakpastian. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka bingung mencari solusi atas sengketa lahan itu. Tapi hari ini sejarah baru tercipta. Mereka berpelukan sambil menangis dan berharap bahwa perdamaian ini kekal sampai selama-lamanya.